Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Utami Herman, berasal dari kelas 10.1. Di sini saya akan menyelesaikan remedial ulangan harian pertama mata pelajaran sosiologi. Saya telah memprint soal-soal yang telah diberikan. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Teori-teori sosiologi merupakan ilmu pengetahuan hasil penyempurnaan dari teori-teori lama. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri titik-titik: A. Kumulatif, B. Nonetis, C. Empiris, D. Teoritis, E. Praktis. Jawaban saya adalah A. Kumulatif. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Petani mengajukan protes karena lahan pertaniannya akan dibangun pabrik semen. 2. Penemuan situs candi peninggalan Kerajaan Buddha di wilayah Jawa Tengah. 3. Persaingan antara calon anggota legislatif memperebutkan simpati rakyat. 4. Aksi demonstrasi menuntut kenaikan gaji sebagai imbas kenaikan BBM. 5. Harga beras melonjak akibat petani gagal panen karena sawahnya terendam banjir. Objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh pernyataan angka titik-titik. Jawaban saya adalah C. 1, 3, dan 4. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ibu guru memberikan masukan terhadap hasil presentasi kelompok Aisyah. 2. Kia membantu ibu mencuci popok adiknya. 3. Tio meminjam buku bacaan kepada Irsya sepulang sekolah. 4. Ketua OSIS berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait pentas seni yang akan diselenggarakan. 5. Polisi memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada peserta didik SMA Negeri 1 Bone. Interaksi sosial antar individu ditunjukkan oleh angka. Jawaban saya adalah C. 2, 3, dan 4. Selanjutnya soal nomor 4. Peserta didik kelas 10.5 SMA 1 Bone melakukan kegiatan penggalaan dana untuk korban banjir di Wajo. Kegiatan bakti sosial tersebut mengajarkan nilai kepedulian pada kalangan peserta didik. Melalui nilai tersebut, peserta didik diajak memiliki rasa peduli terhadap kondisi orang lain yang tertimpa musibah. Fungsi nilai sosial berdasarkan ilustrasi tersebut sebagai titik-titik. Jawaban saya adalah D. Pedoman menjalin solidaritas sosial. Nomor 5. Andika berasal dari keluarga broken home. Ia menindik telinga dan mentato beberapa bagian tubuhnya. Ia juga gemar mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan Andika adalah, jawaban saya adalah E. Proses sosialisasi tidak sempurna. Nomor 6. Sheikha mengidolakan salah satu artis dalam negeri. Oleh karena itu, ia mengenakan pakaian seperti artis idolanya. Pakaian yang dikenakan Sheikha dianggap masyarakat tidak sesuai nilai dan norma sosial. Akibatnya, masyarakat menggunjing gaya penampilan Sheikha. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi gunjingan dalam pengendalian sosial adalah titik-titik. Jawaban saya adalah C. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpang. Nomor 7. Kebutuhan rohani masyarakat dapat dipenuhi melalui interaksi dalam kelompok keagamaan. Fungsi kelompok sosial tersebut bagi kehidupan bermasyarakat adalah, jawaban saya adalah C. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Nomor 8. Konsep ilmu sosiologi tidak terlepas dari teori yang sudah ada. Meskipun demikian, sosiolog dapat mengembangkan teori tersebut berdasarkan realitas sosial dalam masyarakat. Bahkan,
Sosiolog dapat melakukan kritik terhadap teori tersebut. Proses pengembangan dan kritik tersebut tidak terlepas dari kegiatan observasi dan penelitian lebih lanjut. Pernyataan tersebut merupakan karakteristik sosiologi yang bersifat titik-titik. Jawaban saya adalah B, kumulatif dan empiris. Nomor 9. Perhatikan contoh kondisi masyarakat berikut. 1. Meningkatnya kurs dolar terhadap mata uang asing di Indonesia. 2. Mudahnya masyarakat terpengaruh berita hoaks tentang bencana alam. 3. Canggihnya teknologi gawai yang dirilis pada tahun 2017. 4. Tingginya minat masyarakat dalam program pemberdayaan. 5. Tingginya tingkat perundungan bullying peserta didik di sekolah. Objek kajian sosiologi berdasarkan contoh di atas ditunjukkan oleh angka titik-titik. Jawaban saya adalah D, 2, 4, dan 5. Nomor 10. Proses penertiban anak jalanan oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menyebabkan Dinas Sosial kewalahan dalam menertibkan anak jalanan. Dinas Sosial merasa upaya penertiban saja tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Sosial menggandeng ahli sosiologi untuk melakukan penelitian. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi ahli sosiologi sebagai titik-titik. Jawaban saya adalah C, pemberi data mengenai latar belakang anak turun ke jalan. Nomor 11. Karl Marx mencetus teori tentang kelas sosial. Teori ini muncul didasari atas pengamatan Marx terhadap kondisi masyarakat pada masa industrialisasi. Saat ini, teori tersebut dianggap kurang sesuai jika dijadikan satu-satunya dasar teori untuk mengungkapkan kelas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak sosiolog mengembangkan teori tersebut sehingga menciptakan teori-teori baru. Berdasarkan wacana tersebut, dapat diketahui bahwa kemunculan teori sosiologi dipengaruhi oleh titik-titik. Jawaban saya adalah B, gejala sosial di lapangan. Nomor 12. Sebagai ilmu pengetahuan, teori sosiologi perlu memegang teguh karakteristik nonetis dalam keilmuannya. Makna pernyataan tersebut adalah jawaban saya E. Sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. Nomor 13. Pemerintah menetapkan hari libur nasional saat perayaan hari besar keagamaan. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghargai keberagaman agama dalam masyarakat. Nilai yang terkandung dalam kebijakan pemerintah tersebut berfungsi sebagai titik-titik. Jawaban saya adalah B, alat solidaritas sosial. Nomor 14. Polisi Pamong Praja merazia pelajar yang berada di mal ketika jam sekolah. Pelajar yang terjaring razia tersebut dilaporkan kepada pihak sekolah. Selanjutnya pihak sekolah memanggil orang tua pelajar tersebut. Berdasarkan fungsi norma sosial, tindakan polisi Pamong Praja bertujuan titik-titik. Jawaban saya adalah A, menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sesuai harapan masyarakat. Selanjutnya nomor 15. Fahri diterima sebagai karyawan bank milik pemerintah. Dia mudah menjalin komunikasi dengan teman-temannya satu tim di lingkungan kerjanya. Fahri juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota tim lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosialisasi, yaitu titik-titik. Jawaban saya adalah D, membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial. Nomor 16. Penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan proses sosialisasi tidak sempurna. Bentuk penyimpangan sosial tersebut adalah titik-titik. Jawaban saya adalah C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja. Nomor 17. Aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari menyebabkan masyarakat resah. Perilaku sekelompok pemuda tersebut mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga sekitar dan pengguna jalan. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyimpangan negatif karena titik-titik. Jawaban saya adalah A, melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi masyarakat.
Nomor 18. Pelaku korupsi yang tertangkap KPK sering diberitakan media massa seperti surat kabar, televisi, dan internet. Mereka pun menjadi bahan cibiran khayalak umum. Fungsi masyarakat dalam pengendalian sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, jawaban saya adalah D. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpang. Nomor 19. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pemberian sanksi tegas agar individu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi pengendalian sosial sesuai pernyataan tersebut adalah, jawaban saya adalah E. Menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Nomor 20. Perkembangan teknologi internet menyebabkan arus globalisasi semakin deras. Masyarakat suatu negara dapat secara langsung mengakses informasi yang sedang tren di negara lain. Akibatnya, tren tersebut cepat tersebar ke seluruh dunia. Hanya saja, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tidak semua informasi tersebut memiliki dampak positif. Sikap tepat yang sebaiknya ditumbuhkan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif gejala sosial tersebut adalah titik-titik. Jawaban saya adalah A. Menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa. Baik, itulah tadi hasil remedial ulangan harian pertama sosiologi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.